Selamat ulang tahun bagi NU yang ke-100 dengan hitungan Masehi. Semoga NU tetap jaya, NU tetap bermanfaat, NU semakin besar, dan NU semakin barokah. Amin, Allahumma amin. Para jamaah hadirin hadirat rahmakumullah, NU lah yang benar-benar menjaga sunnah, NU yang benar-benar menjaga hadis. Golongan di luar NU kurang menjaga sunnah. Golongan di luar NU kurang amanah menjaga sunnah. Karena banyak sunnah berdasar hadis sahih justru mereka ingkari. Maka monggo tetap dari NU supaya kita tetap ahlus sunnah wal jamaah. Bahaya keluar dari NU, khawatir diajak ingkar sunnah. Bahaya keluar dari NU, khawatir diajak ingkar sunnah. Saya mengelis mungkin sampai 20 lebih malam ini. Sekian banyak sunnah Rasul yang diingkari oleh orang-orang di luar Nahdlatul Ulama. Satu, memperingati peristiwa besar. Kalau kita maulid peristiwa besar kita peringati. Nuzulul Quran peristiwa besar kita peringati. 10 November peristiwa besar kita peringati. Dan yang lain-lain. Orang di luar NU biasanya Wahabi Salafi menyebutnya itu bid'ah. Katanya enggak ada dalilnya. Padahal dalam hadis Sahih Muslim ketika Nabi ditanya, "Lima tasumul Isnin ya Rasulullah?" Mengapa kau puasa setiap Senin wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa fihi unzila alayya." Saya puasa setiap Senin karena hari Seninlah saya dilahirkan, dan di hari Senin pula saya pertama menerima wahyu. Dari dawuhnya Nabi ini terkandung maksud bahwa puasa Senin disunatkan untuk memperingati, mengenang hari kelahirannya Kanjeng Nabi, dan untuk mengenang pertama turunnya Al-Quran. Namanya memperingati nuzulul Quran. NU memperingati napa mboten? Memperingati napa mboten? Kalau Nabi puasa Senin niatnya memperingati kelahirannya, dan NU memperingati kelahiran Nabi, itu berarti niru Nabi napa menentang Nabi? Kalau niru Nabi dan hadisnya sahih, sunnah napa bid'ah? Sunnah. Nabi puasa Senin juga niat mengenang hari pertama menerima wahyu. Namanya mengenang nuzulul Quran, memperingati nuzulul. NU memperingati napa mboten? Berarti niru Nabi napa mboten? Lek niru Nabi bener napa mboten salah? Lek niru Nabi bener napa mboten salah? Kalau hadisnya sahih Muslim, sahih, berarti sunnah napa bid'ah? Ikuti NU. Khawatir kalau keluar dari NU nanti maaf diajak mengingkari sunnah, bahaya. Lalu dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi puasa 10 Muharram. Lalu sahabat Madinah bertanya, "Nabi kok puasa 10 Muharram? Ini sama dengan puasanya kaum Yahudi." Sebab orang Yahudi juga berpuasa 10 Muharram. Nabi tetap bersikukuh puasa 10 Muharram meskipun sama dengan Yahudi. Alasannya
perlu puasa 10 Muharram untuk memperingati kemenangan Musa atas Fir'aun. Dikejar-kejarnya Musa oleh Fir'aun dan tentaranya, lalu Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Musa dan tentaranya selamat menyeberang dan menang. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi puasa 10 Muharram mengenang memperingati kemenangan Musa atas Fir'aun. Indonesia memperingati 17 Agustus juga dalam rangka memperingati kemenangan bangsa Indonesia yang rata-rata Islam melawan penjajah Belanda yang rata-rata kafir. Tak ulangi, kalau Nabi 10 Muharram puasa, niatnya memperingati kemenangan Musa atas Fir'aun, memperingati kemenangan umat Islam Musa atas Fir'aun yang kafir. Lalu ketika bangsa Indonesia setiap 10 November memperingati Hari Pahlawan, kemenangan santri 10 November melawan penjajah kafir. 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan, momentum menangnya umat Islam Indonesia atas Belanda yang kafir. Niku niru Nabi memperingati kemenangan Musa napa mboten? Niru Kanjeng Nabi memperingati kemenangan Musa atas Fir'aun napa mboten? Niru kan? Kalau niru Nabi bener apa salah? Kalau hadisnya Bukhari sunnah napa bid'ah? Kalau hadisnya Bukhari masih dibid'ahkan juga, yang membid'ahkan itu salah apa gak bener? Salah apa gak bener? Dari NU nggih? Dari NU nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. NU baca kunut subuh itu hadisnya Sahih Muslim juz 1 halaman 272, Sahih Bukhari nomor 1001. Hal qanata Rasulullah fi salati subhi, wahai Anas, apakah Rasulullah membaca kunut dalam sholat subuh? Anas menjawab, na'am ba'da ruku. Ya, Kanjeng Nabi kunut setelah bangun dari ruku. NU kunut napa mboten? Berarti podo Nabi. Kunute NU setelah ruku apa sebelum ruku? Setelah ruku napa sebelum ruku? Berarti podo Kanjeng Nabi. Podo Nabi hadis Bukhari Muslim. Bener napa salah? Podo Nabi hadis Bukhari Muslim. Sahih napa dhaif? Hadis Bukhari Muslim. Sunnah napa bid'ah? Sunnah. Derek NU sampai mati. Siap? Siap? Saya membuktikan diri, saya tetap istiqomah konsisten dari NU. Kulo dipercaya jadi ketua, kulo NU. Kulo dicopot jadi ketua, kulo tetap NU. Kulo mboten purik blas. Halo. Kulo mboten ngambek blas. Ngeten iki ngambek napa semangat ngeten iki. Padahal wis dipecat lho. Kalih mutung lho ya. Kalih nesu. Halo. Jadi ketua takmir yo NU rada dia tetap NU. Jadi ketua ranting NU rada dia tetap NU. Si dopek mantu karo Pak Jitu Rahman ya NU, gagal dipek mantu. Berikutnya hadis Bukhari nomor 5046. Su'ila Anas an qiraati Rasulillah. Anas bin Malik ditanya bagaimana Nabi baca Fatihah. Anas menjawab, kanat qiraatuhu maddan. Kanat baga.
Aneh. Napa qiraatu bacaan Fatihahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabar kana panekamat dan lanjeng. Bacaan Fatihahnya Nabi per ayat dibaca panjang. Summa qara'a, lalu kanjeng Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hadis Bukhari ini menyatakan Nabi baca Fatihah pakai bis. Imam Doro mriki bismillah napa mboten? Imam NU bismillah napa mboten? Berarti podo Nabi hadisnya sahih. Pastikan sak keluarga tetap NU, karena NU benar-benar menjaga hadis, menjaga sunnah. Tidak ada satu sunnah pun yang ditentang, yang diingkari, yang dikhianati oleh Nahdlatul Ulama. Enggak ada satu hadis pun yang dicurangi oleh Nahdlatul Ulama. Para rawuh, berikutnya hadis Sahih Muslim nomor 630. Nabi mengimami, lalu sahabat ada yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. NU maca kabira napa mboten? Maca napa mboten? Sahabat juga baca kabira. Selesai sholat, Nabi atanya, manil qail kalimat kadza wa kadza. Serase ngocak seambaca kabira. Sahabat angkat tangan dan kaula Nabi. Beda apa Nabi? Iki Madura apa itu zaman ini? Sapa sing mau maca kabira ngacung? Sahabat kula futihat laha abwaabus sama. Saya heran, barokah bacaan kabira luar biasa. Futihat laha abwaabus sama. Karena kau baca kabira itulah pintu langit, pintu rahmat langsung dibuka. Saya napa mboten iki? Hadisnya Sahih Muslim. Sahih napa dhaif? Mun hadis sahih. Sunnah napa bid'ah? Hadisnya sahih berarti sunnah. Dari NU sampai mati. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. NU juding mawon apa digerak-gerakno? Amane tahiyat yang apa, Bu? Juding napa digerak-gerakno? Ayatnya melok ngaji lho, cutulenan HP ae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tahiyat juding apa digerak-gerakno? Dan itu yang diamalkan Nabi. Hadis Sahih Muslim juz 1 halaman 408. Kana idza jalasa fi shalat wada'a kaffahul yumna ala fakhidhihil yumna wa qabada asabi'ahu wa asyara bi asbu'ihi allati talil ibham ilal qiblah. Nabi ketika duduk tahiyat di dalam sholat, tangan kanan ditaruh di atas paha kanan, menggenggam kecuali jari telunjuk saat baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Nabi asyara mengisyarat, menunjuk juding dengan jari telunjuk ke arah kiblat. Asyhadu alla ilaha illallah. Juding itu begini, menunjuk itu begini, bukan begini-begini. Dan hadisnya nunjuk ke arah kiblat. Kalau begini-begini namanya bukan arah kiblat. Namanya nyari sinyal, nyari sinyal arah kiblat. Ikut NU mau.
NU wiridan napa meneng badha salat? Lirih napa banter? Dan itu juga yang dipraktekkan Nabi bersama sahabat. Sahih Muslim juz 1 410. Sahih Bukhari Fathul Bari juz 2 halaman 324. Inna raf'as sauti, sungguh mengeraskan suara, bizikri bacaan zikir, hina yansarifun nas minal maktubah, usai orang-orang selesai sholat fardu, zikir dibaca keras, ba'da sholat fardu, karena bedeh ala ahdi Rasulullah di zaman Kanjeng Nabi. Berarti sejak zaman Kanjeng Nabi, zikir ba'da sholat fardu dibaca keras. Kalau Nabi dan sahabat zikir ba'da sholat dibaca keras, lalu NU menirukan itu, sunnah napa bid'ah? Benar napa salah? Nderek NU mawon. Beberapa golongan di luar NU mengharamkan wiridan, bahaya. Berikutnya hadis Bukhari nomor 4377. Nomor 4377. Sholat Rasul al-zuhra rak'atain wal asra rak'atain. Ketika musafir, Nabi mengimami zuhur 2 rakaat, asar juga 2 rakaat. Berarti jamak qasar. Summa qama wa qama an-nas. Selesai sholat, Nabi berdiri, sahabat makmum ikut berdiri. Faja'alu ya'khuduna biyadihi. Saat berdiri bubar jamaah itulah sahabat langsung pegang, ambil, kalak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diapakan tangan Rasulullah mereka pegang, mereka ambil. Yamsahuna biha wujuhahum. Tangan Rasul itu mereka usapkan ke wajah mereka. Ba'da jamaah bubar, sahabat satu persatu ambil tangan Nabi, diginikan. Apa nyamanannya? Cium tangan, sungkem. NU ngelakoni apa baca? Santri sungkem teng kiai apa baca? Mantu sungkem teng waratua apa baca? Anak sungkem teng yang sepuh apa baca? Nah, kita baca sholat salaman, dan kalau dengan kiai sepuh kita juga sungkem. Itu yang dilakukan sahabat kepada Kanjeng Nabi. Hadisnya Bukhari, dan Nabi pun disungkemi, tidak menolak. Berarti Nabi membolehkan. Kalau disungkemi Nabi enggak menolak, membolehkan. Terus sekarang ono wong kakian dawuh. Kakian dawuh itu kakian cangkem. Kakian cangkemi, kakian coba banter-banter. Nabi lo ba'da sholat, ambil tangannya, dicium mau. Kok sekarang ada ustadz kakian dawuh, buatan usah direken. Ya nabagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Meriki ada apa enggak terawih pakai surat kulhu? Mosok wajib. Lek teng Malang, rakaat kedua mesti kulhu. Sami, ada apa enggak dalil imam sukanya baca kulhu? Ternyata dalilnya hadis Bukhari nomor 774. Anna rajulan minal ansor kana ya'ummu masjid Quba. Beda sahabat ansor ngimami di masjid Quba. Esoroh Nabi ngimami masjid Quba. Wa kana kullama iftatahal qira'ah
iftataha biqul huwallah. Setiap kali buka bacaan surat, dia pasti baca surat qul huwallah. Aneh imam ini. Main kulhu terus. Pokok setelah Fatihah, saatnya giliran baca surat, suratnya mesti kulhu. Karena baca surat kulhu cepat, jamaahnya banyak. Ini loh. Halo. Wong-wong seneng, wah iki cepet iki wis. Khutbah 5 menit. Surate kuliah kulhu tepak iki. Akhirnya jamaahnya luber. Rupa-rupanya ada orang iri atau apa, dilaporkan Nabi. Nabi, jangan mengangkat imam itu. Apa mosok suratnya kulhu terus. Terus panggil ring mereka. Orang itu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya, kenapa sampean baca kulhu terus? Jawab orang ini, inni uhibbuha. Saya baca kulhu karena saya memang benar-benar mencintai, jatuh cinta pada surat kulhu. Akhirnya Nabi dawuh, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Karena kamu mencintai surat kulhu Allah, maka Allah masukkan kamu ke surga. Halo, ring mengar aja. Kapi seneng kulhu. Nggih. Seneng kulhu, Bu. Nggih. Ahli surga sedaja nek kamu. Amin Allahumma. Apa ahli surga? Seneng dek surat kulhu. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Karena kau mencintai kulhu, Allah masukkan kamu ke surga. Enak jadi orang NU itu. Khutbahnya cepat, tarawih cepat, Jumatan cepat, masuk. Masya Allah. Kalau masuk surga bisa dicapai dengan cara yang mudah dan cepat, ngapain harus sengsara? Ngapain harus rekoso-rekoso? Deal? Iyalah. Saya khutbah Jum'ah plus ngimami sholatnya sekitar 10 sampai 11 menit. Selesai. Khutbah pertama 5 menit, lalu duduk, lanjut khutbah kedua total 2 menit, berarti 7 menit, lalu qomat ngimami, tak bacakan kuliah sama kulhu. Hanya 2 rakaat, sekitar 3 sampai 4 menit. Berarti total 11 menit selesai. Akhirnya masjid saya bludak. Sampai orang pada di rumah-rumah tetangga emper-emper itu. Terus masjid kita bongkar, sekarang kita bangun. Barokahnya surat kulhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di masjid saya, karena terawihnya pakai kulhu, nggak panjang-panjang, yang NO jamaah di masjid pondok, yang non NO Muhammadiyah pun juga lebih memilih jamaah di masjid pondok. Kenapa? Loh, kalau 20 tapi cepat kami mau juga deh. Yang 8 1 jam lebih, yang 20 rakaat plus witirnya 22 menit. Cocok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukhari nomor 1010. Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, dengan wasilah menyebut asmanya Kanjeng Nabi, kami mohon kau turunkan hujan.
Allah pun turunkan hujan. Wa natawassalu bi ammihi Al-Abbas fasqina. Sekarang kami berwasilah bertawassul dengan pamannya Kanjeng Nabi. Mohon ya Allah kau turunkan hujan. Allah pun turunkan hujan. Itu Bukhari nomor 1010. Zaman Nabi ada tawassul apa enggak? Ada. Hadisnya Bukhari, sahih apa dhaif? Berarti tawassul benar dan sunnah karena hadisnya sahih. Tapi beberapa ustadz di luar NU mengharamkan tawassul. Anoro NU ki? Anoro NU ki? Mate odi pegun, mati urip panggah NU sampai mati istiqomah. Tak tanya, kalau gara-gara ikut NU terus sampean jadi sogih dari mana? Poron. Kalau gara-gara NU terus jadi kaya ya apa? Poron. Nah, sekarang tak balik jawab. Kalau gara-gara NU tak jadi melarat dari mana? Kalau gara-gara NU enggak jadi melarat gimana? Poron. Mandarmu ke barokah kabih, sokhi kabih, sehat kabih, lancar kabih. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. NU tawassul karena di hadis Bukhari nomor 1010 juga diajarkan tawassul. Ya Allah, dengan barokah Syekhana Khalil Bangkalan, mohon NU kau jaga supaya kuat. Itu namanya minta kepada Allah, tawassul dengan Syekhana. Ya Allah, dengan barokah dan karomahnya Mbah Hasyim Asy'ari, mohon kau selamatkan NU. Itu namanya minta kepada Allah, wasilah menyebut nama besar Mbah Hasyim Asy'ari. Tawassul seperti hadis Bukhari tadi, ya Allah, dengan menyebut nama Nabi Muhammad, wasilah menyebut nama Nabi, mohon kau turunkan hujan. Deal. Berikutnya hadis Bukhari nomor 5417. Kanat Aisyah radhiyallahu anha idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalikan nisa summa tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat bi burmatin min talbina fatubikhat. Ketika Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, dapat musibah, keluarganya meninggal, berdatangan kaum perempuan berkumpul takziah. Setelah mayat dikubur, para perempuan yang takziah bubar pulang, kecuali sanak famili keluarga dan orang-orang khusus tidak pulang. Saat itulah Aisyah dengan para pembantunya memasak talbinah dan bubur sari, dihidangkan kepada tamu-tamu. Orang ustadz di luar NU ceramah haram masak-masak di rumah duka. Ternyata hadis Bukhari, Aisyah masak di rumah duka. Ya apa enggak? Orang di luar NU ceramah haram makan-makan di rumah duka. Di hadis Bukhari, Aisyah memberi jamuan kepada tamu di rumah duka. Yang Aisyah Nabi menyebutnya talbinah. Ring Jawa Malang menyebutnya tumpeng pungkur. Bahasa Inggris rasolan. Rasol. Kenapa rasol? Selamatan kenduri di rumah duka setelah mayatnya dikubur. Enten apa mboten teng ngene mriki? Napa jenenge? Tahlil, selamatan. Napa? Sortana.
Nabi menyebutnya talbinah. Hadisnya Bukhari nomor 5417. Intinya, harlah NU, ayo kita memantapkan diri, apapun kondisi ranting, apapun kondisi MWC, apapun kondisi cabang, apapun kondisi wilayah, dan saya nggak menyebut atasnya wilayah. Ya dah, apapun kondisi ranting, kita tetap NU sampai mati. Kita bersama Syekhona, kita bersama Mbah Hasyim Asy'ari, kita bersama Mbah Wahab, kita bersama Mbah Bisri. Man ahabba yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Insya Allah kita di surga akompol bi Syekhona Khalil Manggala. Amin. Akompol bi Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Allahumma. Deal. Tetap NU ya. Sampai mati. Yang kedua, kalau umat yang awam seperti kita harus ikut ulama, sungguh kiai-kiai NU itulah ulama. Siapa yang enggak menyebut Nyun Sewu? Siapa yang enggak menyebut Mbah Maimun ulama? Semua orang menyebut ulama. Siapa yang enggak menyebut Kiai Arwani Kudus ulama? Siapa yang enggak menyebut Kiai Munawir Krapya ulama? Siapa enggak menyebut Mbah Hasyim Bawa Babisir ulama? Semua menyebut ulama. Siapa yang enggak menyebut Mbah Karim Lirboyo, Mbah Ma'ruf Kedunglu, Mbah Jazuli Pelosok ulama? Semua menyebutnya ulama. Siapa yang enggak menyebut Kiai Nur Hasan Sidogiri, Kiai Nawawi Sidogiri, Kiai Abdul Jalil Sidogiri? Kabi menyebutnya ulama. Kiai Hasan Genggong, Kiai Zaini Paiton, engki tak iya? Engki. Terus apa nih? Situ Bondo, Kiai As'ad Samsul Arifin. Terus Kiai Sofyan. Banyak lagi, Kiai Madura, Syekhona Khalil, dan yang lain-lain. Semuanya itu ulama besar. Mana tilas atau bukti mereka ulama besar? Punya santri ribuan, dan alumninya alim-alim. Kalau muridnya saja alim, kira-kira gurunya alim apa enggak? Enggak mungkin guru bodoh melahirkan murid yang alim. Kalau murid alumninya saja alim, napa boleh? Kalau muridnya saja alim, napa boleh? Guru lagi. Kalau muridnya saja alim, apalagi gurunya. Dan banyak ulama kita yang tasnif, ngarang. Mbah Hasyim Asy'ari ngarang kitab 12 judul lebih. Syekhona Khalil ngarang kitab, termasuk Sarhul Ajurumiyah yang sangat besar itu. Lalu Kiai Mahfud Termas ngarang kitab, termasuk Hasyiatul Turmusi, 12 jilid segini. Lalu Kiai Banten, Kiai Nawawi Banten ngarang kitab banyak. Kiai Maimun Zubair ngarang kitab banyak. Kiai Aziz Masyhuri Jombang ngarang kitab banyak. Kiai Fakih Mas Kumambang ngarang kitab banyak. Dan saya insya Allah juga ngarang kitab agak banyak. Kalau orang Jawa, ring Medur, sebenarnya angocak Jawa, angocak Medur, engki kita cuman sekali angocak Arab. Tapi meskipun setiap hari berkata, berbahasa, pakai Jawa, pakai Madura, baca kitab berbahasa Arab, 1 almari, 2 almari, siap. Engki, paham kapi. Orang Jawa, orang Madura bisa ngarang kitab Arab. Dan belum ada orang Arab ngarang kitab Jawa. Ya, belum ada orang Arab ngarang kitab Madura. Tapi orang Madura ngarang kitab Arab, beda. Beda apa banyak? Banyak.
Ikut NU nggak usah ragu. NU dipimpin oleh orang yang alim-alim. Buktinya ribuan alumninya alim-alim. Dan meskipun orang ajam non-Arab, mereka mampu mengarang kitab berbahasa Arab. Din, noro NU ki, noro NU ki. Nomor 3, siapa tahu urip rodo apes. Mati belum sempat taubat, ada dosa yang belum diampuni. Ditanya oleh malaikat mungkar nakir, nggak bisa jawab, wong kakean dosa. Tapi anehnya malaikat mungkar nakir, kamu Marzuki, meskipun ditanya nggak bisa jawab, kamu tetap calon masuk surga. Kok bisa? Kamu NU, anakmu NU, menantumu NU, kompoi nakabi NU, familinya NU, tretanya NU, murid nakabi, karena zaman NU, semuanya NU. Saat kamu mati 7 hari di rumahmu, ratusan bahkan 1.000 orang lebih kumpul mendoakan ampunan untuk sampean. Doa tahlil. Barokah kamu didoakan sekian banyak 7 hari, maka dosamu diampuni juga Marzuki. Meskipun kamu belum sempat bertaubat. Enak apa enggak jadi orang NU? Enak. Mayat sebelahnya tanya malaikat, enggak bisa jawab, Akhirnya divonis, dok, amalmu enggak diterima, dosamu enggak diampuni. Mayatnya bilang, enggak apa-apa sudah. Saya nunggu kiriman doa kayak Marzuki ketua NU tadi. Enggak apa-apa dosa saya enggak diampuni, saya nunggu kiriman doa seperti Marzuki tadi juga diampuni gara-gara dapat kiriman doa. Malaikat menjawab, di golonganmu enggak ada kirim doa. Terus saudara mana? Nah apa nih? Gigit, noro NU untuk berjaga-jaga. Siapa tahu ada amal enggak diterima, ada dosa belum diampuni. Kalau kita NU, insya Allah tetap mulus masuk surga. Barokah didoakan kaum muslimin, apalagi yang mendoakan anak sendiri. Waladin solihin yada'u Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang paling akhir, maaf sekali maaf, NU profesional dalam hal kualitas bacaan Quran yang menang sampai tingkat internasional. Itu anak-anak kader kori-kori NU apa Wahabi? Kori internasional antara lain Samsuri NTB NU, antara lain Ustadz Dulfikar NU, dulu ada Nanang Kosim NU, dulu ada Muammar siapa? Muammar ZA NU. Rata-rata hafid Quran, berkualitas tinggi makhrajnya, berkualitas tinggi tajwid dan adabnya. Itu rata-rata kader Nahdlatul Ulama. Gini mungkin. Pondok-pondok tahfidz Quran terkenal, Yun Sewu, seperti di Kudus, NU napa mboten? Jogja, Krapyak, NU napa mboten? NU. Ikut NU, ikut kiai-kiai yang ahli di bidangnya masing-masing. Yang mondok di Lirboyo, semua tahu masyayikh Lirboyo benar-benar tabahur, ta'amuk, mendalami dan sangat luas ilmu mereka tentang fikih, usul fikih, akidah, tasawuf, apalagi nahwu soroh, alfiyah, mau apa? Tentang inna,
Wa intu khafaf inna fasmu hastakan wal khabaraj al jumlatan min ba'dian wa iyakun fi'lan wa lam yakun tu'a wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a fal ahsanul fasl biqad au nafyin au tanfisin aula wa qalilun dzikru lahu. NU Mas alfiahnya tore imritin apa boleh imritin. Halo, nggak usah ragu ikut NU, kita dibimbing kiai-kiai yang benar-benar alim di bidangnya masing, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyun Sewu di Semarang, di kecamatan apa saya lupa, itu ngajinya hadis terus. Hatam Bukhari ganti, hatam Muslim ganti, pokok ngajinya hadis. Sampai orang-orang di luar NU pun kalau ingin ngaji hadis di situ, NU kok dilawan. Ya, apalagi soal ngakan nih kamu jagoan. Saben acara ngakan bun. Engki tahlilan ngakan, yasinan ngakan, hataman ngakan, maulid ngakan kabilailatul ijtima ngakan terus bun. Ahli bun. Dan anehnya kebiasaan makan setelah acara itu enak, bergizi, sehat, dan sunnah. Karena ada dalil. Di NU itu yang ada dalil bukan hanya yasinan, bukan hanya kunut. Sampai setiap acara terus makan, itu pun ada dalilnya. Enggak ada dalil itu enggak apa-apa, tinggal makan aja. Tapi NU enggak lega Mas. Kalau enggak nyari dalilnya. Mana dalilnya? Di kitab Ar-Rasail As-Salafiyah karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani halaman 46. Kana sahabatu rasyidun yajtami'un fi buyutihim. Kana badah pesira as-sahabatu pabrembaan sahabat. Ar-rasyidun bin khulafaur rasyidin. Paneka yajtami'un pada akompol fi buyutihim dek compong sahabat neka wa fi masajidihim juken akompol dek masjid wa bainahum nabiyuhum nabi bedah di antara mereka rabu rawuh dulu sahabat biasa kumpul di rumah, kumpul di masjid, nabi rawuh di antara mereka. Apa yang mereka lakukan? Napa se'alakoh? Yatanasadunal ash'ar. Bergantian menasidkan, melantunkan syair-syair. Tibaan ini, tibaan. Wa yatadzakarunal akhbar. Bergantian saling bertukar kabar. Bertukar informasi kultum. Kuliah 7 menit. Nah, ba'da nikah tak langsung bujer, Bun. Wa yakulun wa yasrabun. Apa? Sahabat biasa kumpul di rumah di masjid, ada Kanjeng Nabi, acaranya baca syair bergantian, lalu sampaikan informasi, selesai acara wa yakulun napa nega wa yasrabun ngopi pada namanya wong NU padha napa beda enak lho melo NU ini sunnah weteng warak oleh ganjaran sunnah weteng warak oleh ganjaran swarga bisa maka monggo momentum harlah yang ke 100 dengan hitungan Masehi kita
kukuhkan niat tekad tetap NU sampai mati, dan upayakan kalaupun berpesanan, ayo berkomitmen sama-sama NU-nya. Cari menantu yang sama-sama NU-nya. Calon besan menantu sugih kayak apapun. Kalau ternyata NU, ya ayo dilanjut. Calon besan, calon menantu, kaya raya kayak apapun, kalau ternyata NU, ayo dilanjut. Betul. Sebaliknya calon menantu, calon besan, melarat kayak apapun, kalau ternyata tidak NU, ya jangan dilanjut. Siap. Dan khusus yang kaya-kaya, yang pengen anaknya modern maju, terus cari sekolah-sekolah unggulan di Malang khususnya, yang sekali masuk sekian puluh juta. Mohon silahkan cari sekolah unggulan, tapi cari yang bermerek Nahdlatul Ulama. Di Malang ada sekolah Wahabi, ada sekolah non-NU, SPP-nya 1 bulan bisa 3 juta lebih, uang masuk bisa 50 juta lebih, padahal tidak NU. Yang menyekolahkan banyak pengurus NU, kemeng saya. Padahal kalau pengen ngetop dan tetap NU, Lirboyo punya Ar-Risalah, Lirboyo punya Ar-Risalah SMP, SMA, unggulan banget. Itu perguruan tinggi. Lalu Pasuruan, putra Ki Hamid Gus Idris, punya program sekolah unggulan juga, Bait Al-Hikmah. Lalu Kiai Asep di Pacet juga punya sekolah unggulan Amanatul Ummah. Ya apa enggak? Iya. NU itu lo punya. Di Malang, sabilillah, unggul banget level internasional dan enggak mahal. Paling masuknya 25 juta. Itu lebih murah daripada yang Wahabi tadi. Yang Wahabi di atas 50 juta. Sabilillah level internasional masuknya 2 juta setengah. Kok 2 juta setengah? 25 juta. SPP-nya total paling 2 juta setengah. Enggak mahal. Mohon orang-orang kaya, kalau milih, milih sekolah unggulan tapi yang NU. Yang kepingin anaknya pinter, tapi agak murah meriah, bisa memilih sekolah kami. Tapi kalau nggak cepat-cepat, terlambat. Sebab kemampuan kami terima hanya sedikit. SMA itu paling sekitar 40 karena ruangnya terbatas. 2 kelas masing-masing 20. Kemudian SMP 3 kelas, itu mentok kalau dimaksimalkan sekitar 75. Masing-masing 25. Nah kadang jamaah itu repot. Datang-datang sudah telat, sudah penuh. Mau anu kiai. Kalau kita tambah menyalahi aturan di Dignas. Kalau enggak kita terima, kasihan itu jamaah sendiri. Niki para rawuh, monggo kita baca hizib nasor supaya NU dijaga Allah, kita diselamatkan Allah, dan yang sakit moga-moga sembuh. Yang punya air silahkan airnya dibuka. Nanti selesai nasor ditiupkan di airnya masing-masing. Masih bisa diedarkan airnya?
kalau ada panitia, kalau masih ada di belakang kurang. Sabar mawon ditunggu. Al-Fatihah. Itu Mas. Sana kurang. Mereka. Barat. Kita mulai nggih. Sekitar 6 menit. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana bi satwati jabaruti qahrika wa bi sur'ati ighatsati nasrika wa bi ghairatika lintihaki hurumatika wa bi himayatika liman ihtama bi ayatika. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Sami'u ya Qaribu ya Mujibu ya Sari' ya Muntaqim ya Syadidal Batshi ya Jabbar ya Qahhar ya man la yu'jizuhu qahrul jababirah wa la ya'zumu alaihi halakul mutamarridah minal muluki wal akasirah an taj'ala kaida man kadana fi nahrih wa makraman makarabina aidan alaih wa hufrata man hafara lana waqi'an fiha wa man nasaba lana shabakatal khida' اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها اللهم بحقك أفها يا عين صاد اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أقلل عددهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم مزقهم كل ممزق مزقته من أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسولك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حامين 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم عين سين قاف حمايتنا ممن نخاف حمايتنا ممن نخاف حمايتنا ممن نخاف اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى أعطنا أمل رجاء وفوق الأمل يا من لا هو إلا هو يا من بفضله لفضله إلهي نسألك العجل إلهي نسألك الإجابة يا من أجاب نوحا في قومه سخر وحبب لنا قلوب الناس يا زائدا لسيدنا الخضر في علمه زدنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا علما نافعا يا من نصر سيدنا إبراهيم على أعدائه انصرنا وانصر نهضة العلماء على جميع المنافقين والظالمين والحاسدين والزنديقين اللهم يا الله يا من رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب يا من كشف ضر أيوب اكشف عنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وتلاميذنا من أنواع البلاء والوباء والأمراض والآفات والظلم والبغي والسحر والحسد والمكر وشر الشيطان ما لا يكشفه غيرك يا من أجاب دعوة سيدنا زكريا استجب دعاءنا واقضي حاجاتنا حاجات الدنيا بالميسرة والبركة وحاجات الآخرة بالمغفرة ودخول الجنة يا من قبل تسبيح يونس بن متى أخرجنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من ظلمات الجهل والبخل والعصيان اللهم يا الله يا الله يا الله إنا نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات وبكرامة الشيخ عبد القادر الجيلاني وكرامة أبي الحسن الشاذلي وكرامة الإمام الجنيد البغدادي وكرامة الإمام الغزالي وكرامة ولد سمام بحسنا gunung jati وكرامة مؤسس NU شيخنا خليل بوهاب بن سليم هاشم أسعري وكرامة المجيز كما خرس علي لربويو ومجيز كما سيغ محفوظ مالا أن تتقبل منا ما دعوناك وأن تعطينا ما سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك
inni kuntu minadh dhalimin in qata'at amaluna wa izzatika illa fika wa khaba raja'una wa haqqika illa fika in abta'at gharatul arham wa ibta'adat faqrabu syai'in minna gharatullah ya gharatullah jitti sayra musri'atan fi hali waqtatina adat al-ajuna wa jaru wa rajawna Allah mujiran wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiran ya wahidu ya halim hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ya Allah Jibrilu an yaminina wa Mikailu yasarana wa Israfilu amamana wa Izrailu wara'ana faman takallamna ilaihi qada hajatana wa man ra'ana habana wa man nadarna ilaihi ahabbana nahnu jami'an wa ahluna wa auladuna wa banatuna wa munkarun wa nakir imna tahta ka'batina wa ka'batihim hadha syarral fitnah syarral musibah syarral marad syarral sihri syarral hasadi syarral nifaqi syarral zulmi biqawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Allahumma man arada bina aw bidinina wa aqidatina wa man arada bi anfusina wa azwajina wa auladina wa banatina wa man arada bi jam'iyyatina nahdatil ulama su'an wa dhulman wa fitnatan wa fasadan wa harban wa qitalan wa tafriqan minal munafiqin wal zalimin wal baghin was sahirin wal makirin wal khainin wal kadhibin wal hasidin faj'al da'irata dhalika kullihi taduru alaihim wa tusibuhum bihaqqi wa makaru makarallah wallahu khairul makirin wa idza batastum jabbarin wa inna jundana lahumul ghalibun nasr min Allah wa fathun qarib wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allahumma ya Allah ya man sakhkhara an-nil li sayyidina Umar bin Khattab sakhir wa habib lana wa ahlina wa auladina wa banatina quluban nas ya man sakhkhara al-jibal wa alana al-hadid li sayyidina Dawud alaihi salam sakhir wa habib lana wa lahum quluban nas ya man sakhkhara al-jinna wal riha wan namlah li sayyidina Sulaiman alaihi salam sakhir wa habib lana wa lahum quluban nas bihaqqi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin amin. Ikuti saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Monggo ditiup diminum, disisakan dibawa pulang campur air minum di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.